Selamat malam teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Member 501 System Indonesia yang sangat luar biasa, pantang menyerah di tengah badai ya. Malam hari ini kita akan belajar banyak dengan master dari Bandung, suhu dari Bandung. Ini mentor saya langsung ya. Saya ditelepon kemarin malam langsung, siap bos, untuk memandu ya. Deg-degan juga nih ya, harus memandu suhu nih ya. Ya Allah juga. Gimana kabar Bro Roy? Ya? Wih, pokoknya di tengah pandemi ini kita harus tetap membiru ya. 501 System Indonesia membiru nih, bajunya biru ya. Biru, Bro Ari, biru. ngomong-ngomong malam ini kita akan membahas apa nih Pak Ari ini? Bro Ari ini mau membagikan apa sih sama teman-teman, terutama saya nih? Gimana nih supaya... Nah sekarang gini aja, Bro Roy perlunya apa? Perlu duit. Perlu materi apa buat perlu duit. Ya kan, gitu. Perlu duit ya. Oke. Ya. Karena kalau perlu duit kan kita ini kan sekarang sudah berada di bisnis Enajik ini. Betul. Betul sekali. Ya. Semuanya Enajik kita sekarang malam ini. Ya kan. Nah kalau kita sekarang udah sama-sama berada di bisnis Enajik, berarti kan semua orang yang sedang menonton Zoom ini kan pasti pengen berhasil di bisnis Enajik. Betul sekali, betul. Nah, kalau nggak ingin berhasil nggak akan ada di Zoom ini, Pak Ari. Nah, sekarang gini, saya tuh cuma pengen polling dulu. Boleh nggak kita polling dulu ya? Boleh. Mau polling, boleh. Bagi teman-teman yang sekarang ini sudah berada di forum Zoom ini ya, di forum Zoom ini, teman-teman yang ingin sudah berada di bisnis Enajik ya sekarang ini dan ingin secepatnya berhasil di Enajik, tolong nanti ketikkan angka 1. Nah, lalu bagi teman-teman yang sudah berada di bisnis Enajik ini dan sudah menemukan impiannya, ini beda ya. Nomor 1 sudah berada di bisnis Enajik tapi belum menemukan impiannya. Nomor 2 sudah berada di bisnis Enajik dan sudah menemukan impiannya. Nah, nanti tolong ketik nomor 2. Nah, nomor 3, untuk mereka-mereka yang sudah berada di bisnis Enajik, menemukan impiannya dan sudah berproses untuk menuju mencapai 6 andule yang pertama. Gitu. Saya pengen tahu nih, banyak mana orang yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, Pak Roy? Bisa kita mulai? Boleh. Yuk kita polling. Ada Om Andro 3. Harun Eagle 2, Nengsi 3. Wih, salam sehat semuanya. Maaf lahir batin. Mari kita proses menuju 6A dari Evi Evelyn. Wih, Pak Cepi 3. Wih, Evi 3. Pujianti 1. Wah, Ari Rahmat 1. Oji 1. Bang Oji, selamat ulang tahun Bang Oji. Oh iya, Bang Oji. Oji, Bang Oji. Selamat ulang tahun, Ji. Waduh. Ya. Pokoknya tetap berjaya di apa tadi? Di darat, laut, sama udara ya, Bang Oji ya? Ya, siap. Agung Rai 1, Oji hatur nuhun. Nah, banyak yang 3, Sairan Huda 3, Nandes 3, Bro. Oke. Salam sehat, yes. Gimana nih? Wah, kalau kayak gini semangat ini. Jadi gini, teman-teman ya. Kalau dilihat nyatanya banyak yang menjawab nomor 3 ya. Berarti sudah menemukan impiannya dan sudah berjuang. Sudah mulai berproses. Oke, sedang berproses ya. Nah, betul. Senang. Saya pribadi saya mendengarnya senang dari topik yang saya bicarakan hari ini. Tadi itu tema saya tuh saya kemas jadi 3 macam, Pak Roy. Iya. Kalau lebih banyak orang yang jawabnya nomor 1, ya saya akan jawab dengan topik nomor 1. Tapi kalau lebih banyak orang yang jawabnya nomor 2, ya saya pilih topik nomor 2. Gitu. Nah, karena ini banyak yang menjawab nomor 3, orang-orang yang sudah ketemu sama impiannya dan sudah berproses, berarti kan saya nggak perlu bicara lagi tentang apa itu impian. Begitu. Karena ya semua udah pada punya ya impiannya, tinggal dikejar gitu. Nah sekarang gini teman-teman, ini kita polling yang kedua, boleh nggak Pak Roy? Boleh, mau 2-3 kali juga boleh. Panggung jadi ini, layar ini sudah milik Pak Ari. Jadi gini Pak Roy, saya tuh pengen tahu teman-teman yang sudah nyemplung di bisnis Enajik ini, teman-teman tuh melihat marketing plan Enajik yang 8 point system itu sebagai
101 untuk jadi nama itu mereka melihatnya sebagai 101 mesin atau 101 orang. Bisa nggak Pak Roy dibantu pollingnya? Yang mesin nomor berapa, yang orang nomor berapa gitu? Ya, menjadi 6A ini kan 101 mesin atau 101 manusia. Nah, yuk, yang mesin 101 mesin 1, 101 manusia nomor 2. Yuk, banyak mana? Oh, 101 mesin 1, Oji 2, Om Andro 2, Nandes 2, berarti manusia ya 2. 101 manusia, banyaknya 2, Pari. Banyakan 2 ya, oke, bagus lah. Ya, banyak 2, bagus. Jadi gimana? Berarti teman-teman sudah mengetahui. Ya udah, berarti kita udah simpulkan ya, nih Mbak Ningsih juga 2, oke. Mas Kevin, apa kabar Mas Kevin? Ini udah jawab nomor 2 juga. Mas Kevin kalau nggak tahu ya kebangetan deh Mas Kevin ya. Ya, oke. Jadi teman-teman setuju. Saya waktu pertama kali mengenal bisnis Synergic ini, saya juga diajarkan oleh mentor kita semua ya tentunya ya, yang susah kurus itu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu kenapa kok beliau susah kurus, teman-teman perlu beli bukunya. Ya, perlu beli bukunya dulu ya. Ya, mari kita doakan sama-sama semoga beliau lekas kurus lah. Nah, jadi gini, bagi teman-teman yang memang sudah tahu bahwa bisnis ini itu adalah bisnis manusia. Sekarang pertanyaannya, hal terpenting apa yang diperlukan saat ini dalam membangun bisnis manusia? Gitu. Kalau menurut Pak Roy gimana? Yang paling penting apa nih? Yang paling penting dalam membangun manusia adalah mungkin komunikasi ya, Pak Roy ya. Komunikasi. Karena kalau ya, betul. Kalau aku sih bahasanya lebih sederhana, namanya skill with people. Jadi people skill. Oke. People skill. Karena ini adalah bisnis manusia, jadi mengerjakan bisnis Synergic itu kita perlu memiliki yang namanya people skill, teman-teman. Nah, people skill ini paling berguna pada waktu langkah pertama kita mengerjakan usaha ini, yaitu menghadapi kendala di lapangan. Ya, di lapangan ini kan teman-teman pasti menghadapi kendala di lapangan, ketemu prospek, ya. Nah, jadi gini. Biasanya pada waktu teman-teman follow up di lapangan, ketemu sama prospek, teman-teman itu kan pasti menghadapi 2 hal. 2 hal tuh. Apa itu Pak Roy? 2 hal. Lu sering ngalamin lah, Roy. Apa? 2 hal. Penolakan. Ya, kalau nggak orang nolak, ya orang terima kan? Iya, betul. Nah, sebelum mendapatkan jawaban 2 ini, antara orang nolak dan orang terima, biasanya kita tuh menghadapi 2 hal lagi yang dikeluarkan sama prospek. Yang pertama pertanyaan, yang kedua pernyataan. Nah, ini beda loh. Pak Roy lebih senang gimana kalau ketemu prospek? Lebih senang ketemu prospek yang bertanya atau lebih suka ketemu prospek yang mengeluarkan pernyataan daripada pertanyaan? Pilih mana? Yang bertanya. Good. Ya. Pertanyaan itu seperti misalkan gini. Ini yang sebetulnya saya harapkan juga sih, yang mungkin diharapin sama teman-teman semua ya. Kalau misalkan habis diedukasi, kemudian kita bertanya, Pak, Bu, gimana informasi yang kami sampaikan ini kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana, gitu kan? Nah, mereka kalau mengajukan pertanyaan seperti, Mas, itu kalau mau transfer gimana caranya? Terus tipe mesinnya berapa nih? Ada diskon apa enggak? Ya. Terus kemudian pembayarannya bagaimana? Kita senang kalau ditanya-tanya pertanyaan seperti itu. Tapi nggak jarang nih di lapangan nih, Roy. Ya, kalau aku ngamatin ya samalah kayak lu dulu waktu masih awal-awal. Ya, kalau ketemu yang nomor 2 ini suka bingung. Yang namanya pernyataan. Nah, pernyataan ini itu kan kadang-kadang bikin distributor yang masih baru nih bikin sering kali bingung ya. Ini positif, ini niat apa enggak sih ini orang gitu ya, bener apa enggak sih? Betul. Ya, contohnya seperti misalkan orang bilang mesin mahal gitu kan, nah, kita kan jadi nggak tahu ini positif apa enggak ya prospeknya ya. Ya karena saya juga ngalamin, ada orang yang bilang mesinnya mahal, ya ternyata tertarik. Ada yang bilang mesinnya mahal, ternyata nggak tertarik juga. Nah, jadi gini, untuk itu makanya teman-teman itu perlu menguasai cara untuk menghadapi pernyataan.
Nah, jadi saya simpulkan ya, kalau kita ketemu prospek, prospek itu akan mengeluarkan dua jenis, akan melemparkan dua jenis pada kita, dua jenis masukan pada kita. Masukan yang pertama bentuknya pertanyaan. Kalau ini sih, ya pertanyaan mah kita seneng lah ya, kalau ditanya-tanya ya. Nah, yang kedua, prospek itu suka mengeluarkan yang namanya pernyataan. Pernyataan ini sebetulnya adalah kendala tersembunyi. Gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu prospek yang mengeluarkan pernyataan, nah teman-teman perlu ingat nih, saya ada beberapa tips dan beberapa prinsip untuk kita menghadapi yang namanya kendala, gitu, ya. Nah, perlu diterusin nggak Pak Roy ini kendala tips-tipsnya apa aja? Perlu dong, justru Hah? ini yang penting. Kan kelihatannya udah pada jago ini. Ya, oke. Masih haus ini. Ya, oke. Berarti gini ya, teman-teman. Malam hari ini saya diberikan kesempatan sama 501 Sistem Indonesia untuk berbagi. Jadi malam hari ini itu apa yang saya bicarakan di sini itu murni bentuknya sharing ya teman-teman ya. Ini sama sekali bukan ada maksud mau apa namanya ya, mau ngajarin teman-teman. Enggak ada maksud sama sekali ya, karena saya yakin teman-teman pasti di sini sudah punya mentor-mentor, sudah punya leader-leader yang pinter-pinter lah gitu ya, yang mungkin lebih pintar daripada saya ya. Saya mah bukan siapa-siapa tuh ya. Nah, jadi apa yang saya mau sharingkan di sini sifatnya semua hanyalah berupa sharing. Nah, di sini saya akan mulai sharingnya. Jadi pada waktu kita di lapangan, umumnya itu kita akan menemukan berbagai macam kendala, tapi kendalanya sepanjang mengerjakan Enajik itu kendalanya itu aja. Benar apa enggak, Roy? Betul, betul. Ya kan, pernah nggak ketemu kendala yang aneh-aneh? Rata-rata enggak kan? Rata-rata ya seputarnya itu aja kan yang ditanya kan. Nah, sekarang gini, pada waktu kita menghadapi kendala dari prospek, ini saya punya 6 tips ya. 6 tips ini perlu teman-teman pegang pada waktu teman-teman melakukan yang namanya follow up. Sebetulnya materi yang saya sampaikan ini adalah materi sambungan dari materi follow up. Nah, kalau teman-teman pengen belajar apa itu follow up, teman-teman perlu ikut satu program dari 501 Sistem Indonesia namanya BST. Di BST itu diajarkan teknik-teknik untuk melakukan yang namanya follow up. Nah, apa yang saya sampaikan di sini ini adalah kejadian di lapangan pada waktu kita follow up. Moga-moga teman-teman bisa nangkap ya. Ya, nah kalau di follow up itu teorinya, di sini yang terjadi di lapangannya. Nah, tips yang pertama, apapun kendalanya prospek, biasanya sih dari pengalaman saya, 90% prospek itu mengeluarkan keberatan atau mengeluarkan kendala, itu karena 90% mereka kurang mengerti apa yang kita sampaikan. Dalam arti kurang mengerti peluang bisnis yang kita sampaikan. Begitu. Pernah ngalamin nggak Roy kayak begitu Roy? Pernah kan? Nah, saya prospek paling sering ke orang yang lagi sibuk di toko. Saya prospek gitu, jadi sama-sama bego gitu. Itu mah kita ada fotonya itu Roy. Iya, gitu ya. Jadi gini, 90% prospek yang mengeluarkan kendala atau mengeluarkan keberatan atau mengeluarkan ketidaktertarikan, itu 90% itu karena mereka itu salah mengerti atau kurang mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, itu tips yang pertama yang perlu kita ingat ini. Nah, yang tips yang kedua adalah 90% prospek yang mengeluarkan kendala itu sebetulnya mereka membutuhkan informasi tambahan. Gitu. Saya punya pengalaman begini. 2 tahun yang lalu, ya, jadi waktu tahun-tahun awal saya mengerjakan bisnis Enajik itu saya ketemu prospek lah, sebutlah misalkan namanya Mr. X begitu ya. Nah, Mr. X ini saya edukasi. Dan beliau pada waktu itu tidak bergabung karena beliau pada waktu itu sedang sibuk sama MLM yang lain. Ya, MLM dari Amerika, depannya U, belakangnya A. Lalu setelah itu, ya sudahlah, maksudnya kan memang beliau tertariknya dengan MLM itu ya. Jadi saya juga nggak bisa ngobrol dan bincang-bincang terlalu banyak. Ternyata 1 tahun berikutnya saya sudah nggak dengar kabar dari dia, tiba-tiba kami ketemu nggak sengaja, ketemunya di mall. Dan pada waktu ketemu di mall, dia panggil saya Bapak Aplen. Saya sampai bingung, kok bisa dipanggil Bapak Aplen gitu. Ternyata bergabung
masuk ke dalam organisasi saya dan closing oleh tim saya. Tapi saya sendiri malah nggak tahu kalau ternyata itu udah masuk ke tim saya gitu. Dan pada waktu itu saya bertanya, loh kok bisa Pak? Dulu waktu saya ceritakan Bapak nggak tertarik sama sekali. Bapak nggak suka konsep-konsep kayak begini. Gitu. Terus dia bilang, soalnya Pak Ari, saya waktu dulu Bapak menjelaskan ke saya kan Bapak tidak menjelaskan ada istilahnya ada program pensiun, income-nya 6A23 seperti apa. Saya waktu kemarin dijelasin oleh sponsor saya, dijelaskan sampai ke peringkat 6A23. Nah, disitulah Pak, saya ngambil keputusan, karena kebetulan saya juga sudah berhenti mengerjakan MLM yang kemarin itu. Gitu. Jadi, ini pengalaman, dan ini sering terjadi di lapangan, bahwa 90% prospek yang menolak kita, itu karena mereka nomor satu nggak tahu, dan yang kedua mereka tuh perlu informasi tambahan. Itu aja. Lalu yang ketiga, tips saya yang ketiga, apapun kendalanya prospek, itu kita nggak boleh sok. Apa itu sok, Pak Erik? Pak Roy? Masih ingat nggak dulu Pak Roy? Saya pernah sharing-sharing yang namanya sok. Sok pintar. Sok. Nggak boleh sok. Sok itu singkatan dari 3 huruf, SOK. Sok itu adalah salahkan, omeli, kritik. Nah, namanya prospek itu paling nggak seneng kalau dia itu disalah-salahkan, atau kemudian kita celah-celah, atau kemudian kita kritik. Nggak ada orang yang suka dikritik, teman-teman. Ya, nggak ada. Gitu. Ya, walaupun orang bilang kritik itu membangun, tapi pada kenyataannya nggak ada orang yang suka dikritik. Jadi ingat-ingat ya, rumusnya ya, jangan sok pada prospek, jangan salahkan, omeli, atau kritik. Ada tuh Pak Roy, tim kamu tuh, dulu pernah edukasi saya temenin, ketemu prospeknya dibodoh-bodohin kemudian. Memang temen sih, tapi karena pada waktu kan ngajar saya orang ketiga ya, gitu. Ya walaupun dalam bahasa teman-teman ya, dalam bahasa pertemanan mungkin ngomongnya vulgar ya, tapi pada waktu ada orang ketiga kan nggak bisa sevulgar itu gitu bicaranya kan. Nah itu tuh ternyata malah bikin prospeknya jadi antipati sama kita, padahal mungkin dengan gaya bahasa gitu tuh ya mungkin gaya bahasa sehari-hari ya, ngomongnya pakai bahasa Sunda Pak Roy, begitu. Itu pengalaman yang saya alami. Jangan menyalahkan, jangan ngomelin, dan jangan mengkritik. Nah, tips yang berikutnya adalah apapun kendalanya prospek. Jadi ini tips yang keempat ya, tips yang keempat ya. Apapun kendalanya prospek itu, kita selalu senyum, ya. Jangan lupa senyum dulu, gitu ya, senyum. Terus kemudian setuju, ya. Dan kemudian kita hindari perdebatan, karena nggak ada orang yang suka didebat. Gitu. Biarlah orang berkata bahwa bumi ini segitiga, nggak ada masalah. Yang penting dia closing mesin kangen water sama kita. Betul apa enggak? Oh. Ya kan? Nggak penting gitu. Dengan apapun kendalanya, yang penting closing mesin kangen water sama kita. Nah, itu yang terpenting. Nah, saya juga ngalamin Pak Roy, sepupu kamu ya, sepupunya Pak Roy. Pernah saya dampingin edukasi, ketemu sama prospek, dan saya heran kenapa kok nggak closing. Ternyata hobinya berdebat. Hobinya mengkritik dan hobinya berdebat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kendala atau misalkan gini, saya udah tua, misalnya. Ngomongnya ya misalnya, saya udah tua. Oh enggak, Bapak masih muda. Gitu. Bapak itu kok jangan merasa sok tua deh. Gitu. Masih tuaan bokap saya. Gitu. Bokap saya aja bisa. Gitu. Memang arahnya maksudnya positif gitu. Tapi orang itu jadi merasa nggak nyaman gitu karena dia didebat kan. Terus kemudian ngeluarin kendala yang kedua, didebat lagi gitu. Saya nggak punya duit gitu. Udah langsung, wah masa sih Bapak nggak punya duit, banget tanah, nggak mungkin Pak, orang kayak Bapak gini nggak punya duit. Nah, jangan lakukan perdebatan teman-teman. Kalau ada orang ngomong saya nggak punya duit gitu, ya kita, saran saya sih senyum, angguk-angguk ya, setuju aja, lalu jawab yang sopan, gitu. Jawab yang sopan. Saya suka ngomong kalau ada orang yang ngomong nggak punya duit. Kalau Bapak nggak punya duit, Bapak mau nggak dapat tambahan duit? Itu kan jawabannya lebih enak. Betul apa enggak? Ya, jawabannya lebih enak gitu. Ya. Nah, terus berikutnya, tips yang berikutnya gini. Kendala prospek, ingat-ingatnya. Kendala prospek itu sebetulnya bukan alasan yang sebetulnya.
Banyak sekali orang yang mengeluarkan kendala itu hanya sekedar kendala, hanya sekedar alasan untuk nolak kita aja. Nah, caranya kalau kita ketemu prospek yang memang sengaja mencari alasan, dan itu memang banyak sekali di lapangan ya. Nah, yang kita perlu dapatkan itu adalah simpatinya mereka. Maka penting sekali caranya kita menjawab dan merespon prospek kita, itu penting sekali. Itu akan sangat mengena di hati mereka atau tidak. Maka saya mengajarkan, karena kendala prospek itu bukan kendala yang bukan kendala mereka yang sesungguhnya. Saya selalu berasumsi demikian ya, itu kendala prospek itu bukanlah kendala yang sesungguhnya. Jadi saya selalu ingat sama dua macam teknik. Teknik yang pertama namanya kupas bawang. Jadi bawang itu kan kalau dikupas ada kulitnya, dikupas lagi ada kulitnya, sampai lama-lama kita ketemu intinya, kan, inti dari bawang. Nah, jadi ya udah, kita nggak perlu berdebat dengan kendalanya mereka, tapi kita lakukan trik yang kedua, yaitu feel, felt, found. Itu yang saya lakukan. Nah, ngomong-ngomong, dapat jurus begitu dari mana? Ya, saya baru tahu kalau ternyata sudah ada bukunya. Waktu dulu saya mengerjakan industri network marketing itu, dulu saya belajar dari guru saya ya. Pada waktu itu belum ada buku yang membahas cara-cara seperti itu, tapi sekarang sudah ada bukunya. Saya nggak tahu nih, teman-teman bisa dapetin buku seperti ini nggak di Gramedia? Coba dilihat bukunya. Kok nggak kelihatan ya? Nah ini nih, tuh. Moga-moga kelihatan. Sukses berkomunikasi. Dale Carnegie. Kelihatan nggak? Moga-moga kelihatan ya. Nah ini. Nah, sukses berkomunikasi Dale Carnegie. Nah, ternyata sekarang sudah ada bukunya. Ternyata dulu belum ketemu, tapi sekarang sudah ada bukunya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau nanti saya jelaskan pada waktu kita di lapangan ya, feel, felt, found. Feel itu adalah kita merasakan. Nah, merasakan dalam tempo yang sekarang, dalam kurun waktu yang sekarang. Felt itu adalah kita merasakan, tapi dalam konteks yang lampau. Nah, found itu kita menemukan. Jadi pada waktu, intinya adalah pada waktu teman-teman ketemu kendalanya prospek, itu kita bilangnya begini. Ya Pak, saya mengerti, ya, itu feel, saya mengerti, saya memahami kendala Bapak. Ya, felt, itu kita ngomongin seperti ini. Saya dulu itu juga pernah berpikir demikian, atau pernah merasakan demikian, atau pernah punya pengalaman yang seperti itu. Dan found. Dan akhirnya saya menemukan bahwa, baru teman-teman mengeluarkan solusi. Cara menjawab seperti itu adalah cara menjawab yang penuh simpati. Sehingga kalau Anda ketemu prospek yang sekedar beralasan, setidak-tidaknya Anda sudah mendapatkan kesan yang baik lebih dahulu dari mereka. Karena banyak orang yang bergabung di Enagic itu setelah 2, 3, atau 4 kali follow up. Karena mereka melihat yang nawarin siapa, karakternya bagaimana, ternyata mereka cocok dengan pengundangnya, orang yang nawarin, akhirnya mereka bergabung. Itu banyak terjadi. Ya. Lalu tips yang keenam, ini yang paling penting. Pada waktu teman-teman ketemu yang namanya kendala di lapangan, coba tolong teman-teman memastikan dulu untuk mencari tahu dulu apa sih yang menjadi impiannya mereka. Impian prospeknya itu apa. Ini penting. Penting sekali. Karena kebanyakan pada waktu saya lihat ya, tim-tim saya di lapangan pada waktu mereka follow up, itu jarang itu yang menanyakan impian prospeknya apa. Saya nggak tahu dengan timnya teman-teman. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, masih ingat nggak Roy dulu pernah tak ajarin cara begini? Ingat ya? Gimana tuh? Dulu pernah diajarin kan caranya gali impian? Ya. Pernah kan zaman dahulu? Di BCA. Lalu. Iya. Nah, di ruang cara ini adalah cara yang memang sudah dari dulu saya gunakan. Jadi pada waktu kita menghadapi yang namanya kendala, kita mencoba mencari tahu apa sih yang jadi impiannya mereka. Karena bila mana kita ketemu impian mereka itu lebih besar daripada kendalanya mereka, kita akan mengerjakan usaha. Ambil contoh ya. Saya pada satu waktu saya edukasi orang dan akhirnya bergabung, bantuin tim saya untuk closing, dan mereka tuh mengeluarkan kendala, katanya sudah nggak punya waktu karena sibuk bekerja. Tapi waktu mereka melihat bahwa bisnis Enagic ini bisa membuat tadi Bu Titi bilang minta diulang ya. Nanti saya ulang Ibu Titi ya. Saya ulang. Nah,
Tapi pada waktu mereka sudah mendapatkan informasi lebih lengkap dan saya sudah menemukan impiannya, bahwa impian mereka itu adalah mereka ingin menjadi full time parents, jadi pengen jadi orang tua yang punya waktu luang yang banyak untuk anak-anaknya. Nah, disitulah pada waktu mereka mengeluarkan kendala, mereka bilang sudah nggak punya waktu. Dan pada waktu saya jelaskan konsep usaha ini, di titik tertentu mereka bisa menemukan bahwa ternyata kalau saya kerjakan bisnis energi ini, waktu saya sukses dan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, kami berdua bisa freedom, dan kami berdua bisa punya waktu banyak untuk anak kami. Menarik ya? Menarik ya? 6 langkah ini. Nah, sekarang kita coba ulang yuk Pak Roy. Yang pertama apa tadi Pak Roy? Sebentar nih bro, nih ya, ini kan 6 tips ya. Saya masih bingung di nomor 1 sama nomor 2. Gimana? Nomor 1, nomor 2 kan prospek kurang mengerti. Nah itu tipsnya bagaimana itu untuk supaya prospek supaya mengerti itu Pak Ari? Tipsnya apa itu? Bisa dijelaskan secara spesifikasi? Iya. Jadi pada waktu kita ketemu sama kendalanya prospek, itu waktu mereka mengeluarkan kendala apapun juga, teman-teman harus tetap tenang dahulu. Diingat, tenang di pikiran, tenang di hati. Diingat bahwa nomor 1, kendala yang disampaikan sama prospek itu kebanyakan karena mereka tuh kurang mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tampung dulu ya. Tampung dulu. Lalu yang nomor 2, prospek yang mengeluarkan keberatan atau mengeluarkan kendala atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mungkin negatif, mungkin positif, dan lain sebagainya, itu adalah mereka-mereka yang sebetulnya membutuhkan informasi tambahan. Karena mereka kekurangan informasi, mereka nggak mungkin ngomong sama kita, Mas, bisa tolong nggak dijelasin ulang? Saya pengen ngerti lebih lanjut. Gitu. Jarang banget prospek kayak begitu. Kenapa? Karena ya ginilah namanya, di Indonesia itu kulturnya itu masih banyak orang yang malu-malu. Betul apa enggak? Betul. Malu-malu mau. Iya kan? Ya contoh paling gampang lah, teman-teman gak usah lihat jauh-jauh nih. Ini mumpung orangnya ada ya. Pak Roy aja dulu. Pak Roy dulu waktu di edukasi pertama juga malu-malu. Sikapnya begini. Kayak mikir berat gitu. Padahal sebetulnya udah kepingin, tapi kayak mikir berat gitu. Ya kan? Waktu kali kedua, saya Pak Roy dikasih pawanya juga masih begini. Gitu. Tapi sudah mau jalan. Ya kan? Nah, itu tuh sudah gimana ya saya bilang. Itu memang udah kulturnya orang Indonesia. Biasanya begitu gitu loh. Mereka nggak akan ngomong belak-belakan gimana karena rasa sungkannya tuh masih tinggi. Jadi wajar sekali prospek mengeluarkan kendala itu karena mereka itu sebetulnya pengen informasi lebih. Itu Pak Roy. Ya, nah, nomor 3, saya ulang lagi ini karena ini penting. Nomor 3, hindarin so. Ya. Hindarin so. So itu adalah salahkan, omeli, sama kritik. Gak ada prospek yang mau gitu-gitukan. Ya, jangan lakukan itu. Lalu yang keempat, selalu setuju, senyum, ya, pasang senyum yang manis. Gitu. Ya, pada waktu orang mengeluarkan kendala, teman-teman senyum yang manis, jangan senyum yang ejek ya. Beda ya, senyum yang ejek sama senyum yang apa penuh pengertian itu beda ya. Gitu. Ya, latihlah senyum Anda di kaca, di cermin ya setiap hari. Nah, lalu hindari perdebatan. Itu tips yang keempat. Lalu tips yang kelima adalah, jadi gini, kendalanya prospek itu sebetulnya bukan kendala yang sebenarnya. Maka dari itu kita perlu lakukan yang namanya kupas bawang. Ya. Nah, caranya supaya kita bisa mengupas bawang dengan enak, caranya adalah kita lakukan yang namanya feel, felt, found. Saya merasa, saya mengerti apa yang jadi kendala Bapak sekarang, itu feel. Ya, nah felt, saya dulu juga pernah demikian, atau saya dulu juga pernah Pak punya pola pikir demikian, gitu. Atau saya dulu juga punya mentor yang pernah seperti itu, atau saya juga punya tim yang seperti itu. Nah, baru kemudian found. Tapi saya menemukan bahwa ternyata orang-orang yang berhasil itu adalah ternyata yang begini, yang begitu, dan yang lain sebagainya. Itu feel, felt, found. Cara menjawab yang enak untuk kita kupas bawang. Ya, nah, lalu berikutnya langkah nomor 6, ini tips nomor 6 yang paling penting, disimpan paling akhir.
cari tahu apa yang jadi impian prospek Anda. Itu. Sip? Bisa? Sip, sudah dicatat. Nangkep semua teman-teman? Nangkep ya? Nangkep lah. Nah, kalau udah nangkep berarti kita lanjut. Kita lanjut nih, kita ngomongin kendalanya. Nah, sekarang kalau kendalanya yang dihadapin di lapangan itu sebetulnya kendala-kendala yang umum. Lagunya ya cuma itu aja, diulang-ulang. Lagu yang sama, cuma diulang-ulang sama penyanyi yang berbeda-beda. Betul nggak Pak Roy? Betul sekali. Ya. Kira-kira biasanya apa? Ini kita coba interaktif ya, Pak Roy. Biasanya apa sih kendala? Biasanya saya ini di awal-awal ya, kalau sekarang sih udah biasa orang ngomong kayak gitu ya. Biasanya orang tuh begitu selesai penjelasan, begitu nanya harga, saya sebut harga, wah mahal ya. Nah, Mesinnya mahal. Iya, hampir semua gitu. Hampir nggak ada yang, murah banget gitu ya, nggak ada gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau boleh ngomong jujur, aku juga sering sih ketemu kayak begitu. Orang-orang yang mereka ngomong mesinnya mahal. Nah, jadi ini saya akan bagikan tips-tips saya. Tapi tips-tips ini sekali lagi teman-teman perlu konsultasikan ya pada mentornya teman-teman. Yang pertama, terus yang kedua, tips-tips yang saya bagikan ini teman-teman perlu latih di lapangan. Karena apa yang saya bilang? Ilmu yang saya bagikan ini itu kan dari pengalaman saya. Supaya teman-teman bisa expert menggunakannya, teman-teman memang perlu lebih banyak praktek di lapangan. Ya, nah gini, kalau ngomongin harga mesin mahal, kalau biasanya saya alihkan, saya berikan gambaran. Orang Indonesia itu kan sekarang sudah makin lama tuh makin terdidik lah, makin mengerti bahwa yang namanya ada harga itu ada kualitas. Betul apa enggak Pak Roy? Betul. Saya biasanya kasih gambaran sih, mesinnya mahal. Nah kalau mesinnya mahal, saya itu biasanya ngecek dulu prospeknya. Ini tipe prospek yang mau mengerjakan bisnisnya, atau mereka cuma end user. Nah, diterjemahkan dulu. Nah, kalau yang Pak Roy ketemunya yang bagaimana? Mau tipe orang kaya, mau orang tipe user, mau orang tipe fighter itu ya, pasti awalnya bilang mahal dulu Pak Ari. Oke. Nah, gini, kita perlu definisikan dulu, makanya dari 6 tips yang tadi, ya, dari 6 tips yang tadi, penting sekali kita kuasai langkah nomor 6-nya. Kalau nomor 6-nya kita udah ketemu bahwa orang itu punya impian, berarti dia adalah tipikal fighter, tipikal orang yang mau mengerjakan usahanya. Ya. Nah, itu yang perlu kita pegang dulu. Pada waktu orang mengatakan mesinnya mahal, ya kalau saya biasanya, saya kan gunakan ilmu Phil Felton tadi. Betul Pak, saya dulu juga berpikir demikian. Kalau kita ketemu tipe fighter ya Pak Roy, kalau kita ketemu tipe fighter, saya biasanya seperti ini. Betul Pak, kalau saya dulu juga pernah merasa demikian Pak, pengen beli mesin, harga mesinnya mahal, nggak punya uang. Tapi akhirnya setelah saya pelajari dan saya lihat, ternyata dari mesin ini Pak, sebetulnya ini tuh mesin yang saya beli itu bukan mesin yang menghabiskan uang saya, tapi justru mesin ATM. Justru dengan saya punya mesin ini Pak, saya bisa mengubah perekonomian keluarga saya. Itu Phil Felton. Itu kalau ketemu fighter. Nah, kalau ketemunya tipe user, saya akan biasa mengarahkan pada harga akan selalu sebanding sama kualitasnya. Kalau mereka bilang, oh ini mesinnya mahal, saya akan ceritakan. Apa ya mesinnya ini mahal, apa ya laku, apa ya ada orang yang beli, gitu kan? Nah, kalau ada yang bilang begitu, saya akan ceritakan seperti ini. Saya biasa bandingkan antara BMW sama Suzuki. Ya, teman-teman biar tahu ya. Nah, biar gampang nih, BMW seri 3 sama Suzuki Ignis. Nah, kita kan tahu nih, antara BMW seri 3 dengan Suzuki Ignis, itu persamaannya dua-duanya sama-sama mobil ya. Betul apa enggak? Betul. Sama mobil. Gitu. Sama-sama nggak kehujanan, sama-sama nggak kepanasan, sama-sama rodanya 4, saya nggak tahu kalau ada mobil yang rodanya 2 ya. Nah, terus apalagi sama-sama pakai bensin, mungkin bensinnya beda, ya bensinnya beda. Nah, tapi itulah kesamaannya, mobil juga. Sama-sama kalau kita mau nyetir kita perlu SIM A. Sekarang gini, perbedaannya apa? BMW harganya lebih mahal jelas dibanding Suzuki Ignis, betul apa enggak?
Tapi kenyataan di lapangan banyak nggak orang yang naik BMW seri 3? Banyak. Kalau kita lihat di kota-kota besar banyak loh orang-orang yang naik BMW seri 3. Artinya adalah mobil mahal pun laku loh di pasaran. Kalau misalkan itu BMW nggak laku, ya kayaknya BMW udah tutup dari kemarin-kemarin, betul apa enggak? Iya kan? Nah, tapi apa namanya, orang yang beli Ignis ada nggak? Ya ada orang yang beli Ignis. Tapi orang yang beli BMW pun juga ada, dan itu jumlahnya juga nggak sedikit. Karena kalau jumlahnya sedikit juga, saya rasa dealernya nggak akan buka di Indonesia. Gitu. Kalau cuma yang beli cuma 1 atau 2 orang, begitu. Ini untuk catatan teman-teman. Artinya harga akan selalu sebanding sama kualitas. Apa sih bedanya BMW sama Suzuki Ignis? Bedanya apa, Roy? Yang udah pernah naik BMW. Ya kan? Nyamannya udah jelas beda. Nyaman sudah jelas beda. Tarikan udah jelas beda. Ya, prestisnya juga beda. Apalagi safety-nya, keamanannya juga beda. Ya, banyak sekali perbedaan yang didapat. Demikian halnya dengan mesin Kangen Water. Nah, mesin Kangen Water sendiri kan sudah mendapatkan banyak sekali lisensi-lisensi. Nah, teman-teman di lapangan itu teman-teman perlu, kalau saran saya ya, itu untuk ngajak rekan senior Anda, mentor Anda atau sponsor Anda untuk nemenin di lapangan. Kalau bisa, kalau mereka bisa ya, kalau misalkan memang satu kota dan bisa, ajak mereka untuk nemenin supaya teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman perlu menggali pengetahuan tentang energi dan bisnis Kangen Water dan mesin Kangen Water. Jadi pada waktu ada orang yang mengatakan mesinnya mahal, teman-teman itu bisa menjelaskan. Kenapa kok mesinnya mahal? Mesin kita kan sudah dapat sertifikasi ISO 13485, ya. Terus kita juga udah dapat apa lagi? ISO 9001, ya, ISO 14000 sekian gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak perusahaan-perusahaan yang mereka bangga loh bisa mendapatkan ISO. Ya, dan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang berkelas. Sama dengan energi, perusahaan berkelas dengan produk yang berkelas. Jadi jangan disamakan dengan dispenser. Dispenser 500.000 ada, tapi kalau mesin Kangen Water 500.000 kayaknya nggak ada, ya nggak akan mungkin dijual, gitu. Begitu Pak Roy. Itu kalau teman-teman yang menjawab kendalanya mahal, ya. Nah lanjut, kendala berikutnya apa kira-kira? Kendala berikutnya. Setelah selesai dengan harga mahal, biasanya kalau saya prospek teman-teman itu setelah saya buka pola pikir segala macam gitu ya, soal back plan segala macam, ujung-ujungnya Pak itu ya jawabnya apa tahu nggak? Apa? Nggak punya waktu. Bagus. Nah ini gini, saya punya tips nih kalau orang yang ngomong nggak punya waktu. Nah, kalau Anda punya prospek yang nggak punya waktu, ingat tadi tips saya kan ada 6 tuh, ya, jangan SOK, jangan salahkan, omelin sama kritik, senyum, setuju, jangan berdebat. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau ada orang yang ngomong nggak punya waktu, saya akan senyum, setuju, dan saya nggak akan debat. Gitu. Masalah dia punya waktu apa enggak. Tapi saya akan coba cari langkah nomor 6-nya, impiannya dia apa. Itu dulu, penting. Dan yang kedua, saya pengen tahu, ini betul-betul suatu kendala, atau ini cuman sekedar alasan. Karena kalau orang bilang nggak punya waktu, ini aku ngomong jujur ya Pak Roy, nggak apa-apa ya. Orang Indonesia itu punya satu pola umumnya. Mereka itu yang nganggur pun, pengangguran pun kalau ditanya, Pak, kamu sibuk apa enggak? Jawabannya sibuk. Orang nganggur pun itu termasuk sibuk. Orang nganggur aja, saya pernah nih, saya punya prospek yang nganggur, ya, saya ajakin presentasi, itu nyari waktunya aja setengah mati susahnya. Nggak ngerti dia ngapain. Bingung nggak? Ngalamin nggak teman-teman yang kayak begitu? Sudah nganggur loh nih, tapi masih sibuk. Ya, udah sibuk, walaupun tetap miskin, ya, tapi bangganya masih ada, sombongnya masih ada, ya, sibuk, miskin, sombong. Nah, banyak yang kayak begitu yang saya temuin di lapangan, ya, tipe-tipe orang yang sibuk, miskin, sombong. Nah, kalau ketemu yang tipe-tipe begitu tuh, saya biasanya tuh ngetes dulu. Cara tesnya tuh gitu, Pak, Bapak punya hobi apa? Jadi saya stop nih Roy, kalau ketemu yang gitu, saya stop soal kendalanya dia. Ya tak anggap aja dia punya kendala waktu sih. Tapi aku pengen tahu sih kendala dia punya hobi apa. Tidur siang katanya. Nah,
Mampu. Berarti kan kalau dia punya hobi tidur siang berarti apa? Kalau dia punya hobi tidur siang berarti kan dia punya waktu kan? Banyak waktu, ya. Karena saya kemarin tuh ketemu prospek. Terus dia ngomong katanya nggak punya waktu karena dia bekerja kan, dia kerja. Dia bilang dia nggak punya waktu. Tapi dia punya hobi sepedaan loh. Oh, gitu. Walaupun dia karyawan dan dia bekerja, ya, saya nggak ngerti gimana, tapi dia bisa sepedaan loh. Seminggu 3 kali, kebayang nggak? Sabtu, Minggu, sama hari kerja masih bisa sepedaan. Luar biasa nggak? Luar biasa loh. Luar biasa nggak? Gitu. Artinya hari kerja, kayaknya sepedaan malam, malah dia cerita. Sebetulnya asik loh Pak, kalau sepedaan malam tuh ada sensasi tersendirinya. Jadi ngobrol soal sepeda. Dari situ aja saya bisa tahu bahwa sebetulnya ngomong nggak punya waktu itu sebenarnya cuma alasan aja. Jadi kita nggak perlu perdebatkan soal dia punya waktu apa enggak, kita langsung jalan ke step berikutnya, yaitu step berikutnya apa? Ajak dia buat daftar nama. Kalau saya seperti itu. Daripada pusing-pusing, Bapak sibuk ya Pak ya? Nah, tapi Bapak kalau misalkan punya tambahan Pak, namanya dari Najik, ya nggak muluk-muluk Pak, namanya 1 bulan, 5-10 juta, masih oke nggak buat Bapak? Kalau jawabannya masih oke, nah kita ajak dia untuk buat daftar nama. Nggak apa-apa Pak, Bapak memang sibuk, saya bisa mengerti. Ya. Saya dulu pun Pak juga pernah merasa bahwa saya juga nggak punya waktu. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa ternyata banyak cara Pak untuk mengatasi nggak punya waktu itu. Nah, Bapak mau nggak saya bantu? Kalau prospeknya bilang mau, ya udah, kita ajak dia buat daftar nama, lalu kita ajak dia untuk melakukan edukasi atau minimal memberikan referensi sama kita yang edukasi. Itu caranya Pak Roy. Ya, tipsnya jawabnya apapun kendalanya jawabnya pakai 6. Nah, next, apalagi nih yang paling sering? Nah, ada juga orang yang banyak waktu mau menjalankan ya, tapi alasannya tuh, bro, tapi saya tuh sebetulnya tuh saya tuh karyawan asli murni, nggak pernah jualan, nggak bisa jualan. Nah, alasannya muncul itu, nggak bisa jualan. Banyak orang kalau yang mau berbau-bau jualan nggak mau, gimana? Nah, jadi gini, memang karena mesin Kangen Water itu kan memang dikemas dengan konsep direct selling. Jadi pada waktu kita bicara ini bukan MLM, ini direct selling, memang pasti banyak orang yang akan jawabnya, ya berarti saya perlu jualan nih, sementara saya nggak terbiasa jualan. Sebetulnya gini, teman-teman yang bekerja, mereka yang kerja jadi karyawan, sebetulnya mereka juga melakukan aktivitas jualan setiap hari. Nyadar nggak? Teman-teman yang bekerja itu sebetulnya jualan. Apa sih yang teman-teman jual itu? Untuk prospek-prospek yang masih bekerja, yang dijual apa Pak Roy? Tenaga, pikiran, waktu. Waktu yang paling mahal. Itulah kenapa mereka sering kali mengeluarkan kendala nggak punya waktu. Kenapa? Karena waktunya udah habis dibeli sama perusahaan. Waktunya sudah habis dibeli sama bosnya. Ya, waktu untuk apa? Waktu untuk keluarga. Waktu untuk jalan-jalan ke Disneyland, waktu untuk liburan sama keluarga, waktu untuk bisa menyalurkan hobi, waktu untuk bisa bersenang-senang, untuk kepentingan pribadi, waktu untuk bisa kumpul bersosialisasi dengan teman-teman, waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, habis. Kenapa? Dibeli sama bosnya. Sebetulnya mereka tuh udah melakukan kegiatan jual beli tanpa mereka sadari. Nah, kalau saya ketemu orang yang bilang nggak bisa jualan, jurus saya adalah saya filter. Saya akan bilang, saya akan gali dulu impiannya apa. Itu lebih penting. Karena kalau kita nggak tahu impiannya apa, repot. Kalau ketemu orang yang ngomong nggak bisa jualan. Ya, saya akan coba cari dulu impiannya apa, bahas dulu impiannya apa. Setelah ketemu impiannya apa, saya akan bahas langkah berikutnya, yaitu filter form. Ya Pak, saya mengerti, Bapak kan memang terbiasa bekerja ya, jadi Bapak pastinya tidak terbiasa lah untuk melakukan kegiatan berjualan secara langsung. Saya bisa memahami itu Pak. Gitu. Ya, saya dulu pun juga pernah mengalami keraguan-keraguan dan masalah yang sama. Ya, sampai akhirnya saya menemukan bahwa ternyata untuk berhasil di bidang Enajik ini, di bisnis Enajik ini,
Kita nggak perlu keterampilan berjualan, Pak, sebetulnya. Tapi kita lebih perlu keterampilan untuk membina hubungan atau keterampilan untuk menjalin silaturahmi dengan orang. Nah, Bapak kan tadi sudah punya impian bahwa Bapak pengen bisa mendapatkan waktu luang lebih banyak sama keluarga. Nah, boleh nggak saya bantu? Bapak izinkan saya untuk bantu Bapak dong. Ajak dia buat daftar nama, ajak dia kerja, selesai, Pak. Gitu. Jadi kita nggak perlu perdebatkan soal dia punya waktu apa enggak. Kita nggak perlu menyalahkan dia soal dia bisa sepedaan seminggu sampai 3 kali. Itu nggak penting. Tapi yang terpenting adalah caranya kita menjawab sama prospek. Itu. Ya. Nah, terus itu sih kalau cara saya. Next, apalagi Pak Roy? Ini pertanyaan ini alasan klasik nih, Bro. Ya. Itu kan harus ngajak-ngajak orang ya. Saya nggak punya banyak teman. Aduh, ya, banget nih. Gimana tuh, Bro Ari? Nggak punya teman ya? Oke. Nah, sebetulnya gini, waktu prospek mengeluarkan kendala, waktu mereka bilang mereka nggak punya teman, sebetulnya yang mereka maksudkan itu adalah mereka nggak punya teman untuk diajak masuk ke usaha ini. Nah, jadi kalau saya ketemu orang yang tipikalnya demikian, yang saya lakukan biasanya kalau saya ketemu yang tipe demikian tuh, saya hindari perdebatan soal mereka punya teman apa enggak. Tapi saya akan coba langsung gali impiannya apa, dan kemudian saya gali teman-temannya. Ngomong-ngomong, Pak, kalau boleh tahu, Bapak di lingkungan ini, Bapak kegiatannya ada kegiatan lingkungan apa enggak? Oh, saya aktif nih. Kebetulan saya wakil RT. Nah, boleh dong, Pak, saya Bapak bisa sebutin nih tetangga-tetangga Bapak siapa aja. Nah, kita list dalam daftar nama. Setelah itu gimana? Kita minta nomor teleponnya, kita minta dikenalin, kita edukasi, Pak Roy. Begitu aja intinya. Nggak perlu dipermasalahkan soal dianya punya teman apa enggak. Iya. Karena sebetulnya nggak ada orang yang nggak punya teman sih. Pasti dia punya kenalan gitu. Minimal-minimal kan keluarganya sendiri kan. Minimal-minimal banget. Gitu. Dan keluarga sendiri itu kan yang perlu disehatkan lebih dahulu. Itu. Atau saya bisa jawab seperti ini. Ya Pak, saya dulu juga merasa karena saya orang Solo yang tinggal di Bandung, saya ini pendatang Pak. Jadi saya juga merasakan saya nggak punya banyak teman, tapi saya menemukan bahwa ternyata bisnis ini itu justru memang berguna untuk menambah teman. Buktinya dari bisnis ini saya bisa berteman dengan orang-orang Tasik Pak. Salah satunya ada teman saya namanya Pak Roy. Beliau seorang tukang sulap jalanan, gitu ya. Ya tukang sulap, beduk sulap. Nah, ternyata saya malah bisa temenan Pak dengan orang seperti itu. Gitu. Yang tadinya malah nggak kebayang nih Pak kalau nggak melalui ngaji kenalannya dari mana. Gitu. Ya, Bapak pengen nggak bisa punya teman yang lebih banyak? Yuk, saya bantu. Selesai. Gitu. Lanjut, apalagi nih? Seru. Nah ini, Bro, pengalaman saya nih ya. Baru keluarin botol minum. Kangen water ya? Saudara gua udah kangen water dari dulu. Lu telat kangen water udah banyak. Udah lama. Dari Sabang sampai Merauke udah tahu kangen water. Lu mah ketinggalan zaman. Langsung panik begitu. Oke. Kalau saya pribadi ketemu orang yang seperti itu, saya malah justru jawabnya begini. Sebetulnya kita bisa jawab dengan data dan fakta ya. Sekali lagi kita bisa gunakan ilmu field phone itu karena itu berguna sekali ya. Nah, kemudian di bagian found-nya kita bisa jelaskan bahwa setiap hari kan ada orang baru yang berusia 17 tahun yang bisa disponsoring kan. Dan penduduk Indonesia kan bertambah terus. Jadi marketnya itu ya nggak mungkin jenuh. Lalu saya suka kasih logika seperti ini. Kalau kita mau jadi pemain badminton, misalkan kita ngomong, kita mau jadi pemain badminton yang profesional. Nah, kemudian kita memutuskan untuk kita mau belajar, badminton. Kita belajar badminton ke satu negara atau satu kota atau satu daerah yang memang sudah badmintonnya terkenal, atau belajar ke satu daerah yang memang nggak pernah dengar kata badminton. Menurut Pak Roy yang mana?
Menurut Pak Roy yang mana enaknya? Belajar ke satu daerah yang memang badminton itu yang sudah terkenal dong. Betul. China, Malaysia, betul. Indonesia misalkan. Kalau mau belajar badminton, belajarnya kemana? Indonesia, karena Indonesia mencetak banyak sekali juara badminton, gitu. Jangan belajarnya sama negara yang nggak pernah dengar kata-kata badminton atau olahraga badminton itu seperti apa. Kalau seperti itu kan teman-teman udah makan waktunya panjang sekali. Gitu. Saya pribadi lebih tentang edukasi ketemu orang yang memang sudah pernah dengar Kangen Water. Karena kalau mereka sudah pernah dengar Kangen Water itu jadi setidak-tidaknya mereka sudah pernah dengar ya bahwa Kangen Water ini menyehatkan. Nah itu aja udah nilai plus. Jadi kita nggak usah ngomongin panjang lebar, kita bisa langsung masuk ke tahapan follow up-nya kan. Kalau saya lebih senang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang Kangen Water ini jenuh, gitu. Saya akan bilang justru semakin banyak orang yang tahu Kangen Water, semakin mudah kita memasarkan. Contohnya gini, teman-teman jualan minuman merek Coca-Cola sama teman-teman jualan minuman merek ABCD, lebih gampang mana? Minuman soda merek Coca-Cola dengan minuman soda merek ABCD, lebih gampang mana jualannya? Coca-Cola. Semua orang udah tahu Coca-Cola. Kekuatan dari sebuah brand. Kekuatan dari karena orang udah pada banyak tahu. Sama. Kangen Water pun ya prestis kan. Begitu orang udah tahu Kangen Water malah bagus, Pak. Gitu. Ya. Karena dengan orang itu udah tahu Kangen Water, kita cuma tinggal nanya seberapa dalam, seberapa tahu Bapak tentang Kangen Water. Karena menurut saya orang-orang yang betul-betul tahu tentang Kangen Water, ya ini, ya orang-orang yang ada di Zoom ini, orang-orang yang mengerjakan usaha ini. Itulah orang-orang yang betul-betul mengerti tentang Kangen Water. Menurut hemat saya seperti itu. Karena nggak mungkin sih orang yang betul-betul mengerti Kangen Water tidak mengerjakan usahanya. Lucu banget. Kalau kita mau bicara bisnis ya, ini modal udah paling kecil, hasil paling besar, resiko paling kecil. Zaman COVID kayak gini aja usahanya berkembang. Gitu. Masa sih nggak dikerjain? Kan lucu banget. Gitu. Kalau orang itu ngerti ya ini peluang pasti akan dikerjakan, nggak mungkin enggak. Gitu. Ya. Jadi menurut saya ya itu malah lebih bagus kalau orang-orang itu tahu Kangen Water. Makin jenuh makin bagus. Gitu Pak Roy. Siap. Kebayang Mas Joko zaman dulu ya belum ada yang tahu Kangen Water ya, Bapak belur ya. Anda coba bayangin zaman dulu waktu Mas Joko memulai usaha ini ya. Susah banget. Loh, kita nggak usah ngomong panjang-panjang ya. Rama aja. Dari punya rambut sampai botak. Untuk memperkenalkan Kangen Water. Dari punya rambut ini sampai botak. Kebayang nggak? Maaf ya Rama. Gitu kan? Dari langsing sampai gendut ya. Loh iya, Mas Joko itu kan dari langsing kan? Sampai iya kan? Sampai mengembang. Karena mau mengenalkan Kangen Water itu. Itu aja mereka berdua ya. Bekerja keras bikin Kangen Water sampai jenuh di Indonesia ya, sampai Rama botak aja nggak jenuh sampai sekarang, kebayang nggak? Iya kan? Betul. Kebayang kan? Ya udah gitu. Ya lanjut. Ya. Apalagi? Nah itu udah selesai tuh ya. Nah ini ada juga orang, kalau menurut saya sih ini sebenarnya cuma asumsi ya Pak Ari. Cuma banyak orang yang berpikiran seperti ini. Gua nggak mau bisnis kayak gitu. Nanti orang yang diajak sama gua ini dalam tanda kutip dimanfaatkan. Nggak mau memanfaatkan teman. Iya, tidak mau memanfaatkan teman itu. Berasumsi itu. Ya. Nah, kalau saya akan jawab dengan Phil Felton juga. Saya akan bilang seperti ini. Betul Pak, saya dulu juga pernah merasakan bahwa kalau mengerjakan usaha ini kok kayaknya kita manfaatin teman ya. Tapi setelah saya dalami lebih lanjut, ternyata nggak seperti itu, Pak. Justru usaha ini itu membantu teman-teman, Pak. Saya punya teman yang tadinya punya masalah kesulitan biaya persalinan untuk anaknya, akhirnya saya ajak kerjasama mengerjakan usaha ini, dan akhirnya beliau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Gitu. Saya memiliki teman yang dulu punya masalah keuangan yang cukup parah, yang akhirnya saya ajak mengerjakan usaha ini, dan akhirnya beliau bisa keluar dari masalah keuangannya. Gitu. Nah, teman-teman bisa kasih contoh-contoh di lapangan seperti itu. Gitu.
Usaha ini bukan untuk memanfaatkan teman, tapi justru usaha justru kalau orang kerja ya teman-teman. Ini saya ngomong teman-teman yang karyawan, yang kerja. Nah, coba ajak mereka untuk berpikir. Pernah nggak mereka merasa overwork, underpaid? Jadi bekerjanya terlalu banyak, tapi dibayarnya lebih sedikit dari yang seharusnya. Pernah nggak orang-orang yang kerja, Anda tanyakan aja seperti itu. Oi, teman-teman yang karyawan, coba tolong dong dijawab. Pernah nggak kalian ngerasain, bekerja terlalu keras, tapi dibayarnya terlalu sedikit? Nah, orang-orang yang menjawabnya iya dan pernah merasakan, itu sebetulnya mereka sedang dimanfaatkan sama orang lain. Begitu. Tapi coba tanya sama orang-orang yang mengerjakan bisnis energi. Di energi ini unik teman-teman. 4A aja, kalau dia closing 10 unit di jalur 4A, ya dapat 100 juta. Gede loh. Sponsornya mungkin baru peringkatnya 5A, atau mungkin baru peringkatnya 3A, atau mungkin baru peringkatnya 2A. Itu bisa jadi loh. Ya, sponsornya baru peringkatnya 2A, ya, terus kemudian punya tim yang timnya sudah peringkat 4A, closing 10 unit dapat 100 juta. Jadi sekarang siapa manfaatin siapa? Enggak, Enazik ini fair, bukan siapa memanfaatkan siapa. Itu aja. Gitu. Nah, lanjut Pak Roy, apalagi? Betul. Setuju itu ya. Ngomong-ngomong kerjaan tadi, ya bro. Nah, ada juga orang yang terkendala dengan bentrok, dengan konflik, dengan pekerjaannya gitu. Oh, seperti misalnya gimana? Seperti misalkan gimana? Deadline pekerjaan gitu kan, jadi meninggalkan dulu bisnis Enajiknya. Jadi seperti Enajik ini anak tiri gitu. Kalau ada waktu dikerjakan, kalau tidak ada waktu ya kembali lagi ke habitat yang lama, pekerjaan yang utama. Gitu. Padahal mereka udah sadar bahwa Enajik ini adalah untuk membangun mesin uang di kala Enajik. Tapi begitu dia sibuk, di kantornya banyak tugas, banyak target, ya dilupakan Enajiknya. Oke, konflik sama pekerjaannya. Jadi gini, penting untuk kita menguasai tips yang nomor 6 tadi. Jadi kita menggali apa sih yang jadi impiannya prospek kita apa. Setelah kita tahu impiannya apa, pada waktu nanti ketemu kendala konflik dengan pekerjaan itu kita tinggal adukan impian tadi dengan Enajik dan impian tadi dengan pekerjaan mereka. Gitu. Kalau saya caranya begitu. Gitu. Dan sebetulnya gampangnya gini aja lah. Kita bisa bagi waktu kok. Bagi waktunya tuh begini. Kalau pas lagi jam kerja, ya bahas aja kerjaan. Gak usah bahas Enajik. Di luar jam kerja, bahas Enajik. Di luar jam kerja, baru kerjakan Enajik. Ya, saya kok banyak sekali ketemu orang yang suka campur aduk, Pak Roy. Jadi, teman-teman yang bekerja, ini pengalaman saya, teman-teman yang bekerja itu sampai pulang ke rumah masih ngebahas pekerjaannya. Ada prospek saya malah bangga, jam 9 malam ditelepon sama bosnya. Dia malah bangga. Ditanya, lu ada di mana? Besok kita meeting ya, siapin ini, siapin itu. Malah dia bangga. Gitu. Saya sampai bingung kadang-kadang bingung. Gitu. Kok bangga banget ya? Padahal itu udah di luar jam kerja. Artinya apa? Ya udah di luar jam kerja, ya udah, bos itu bukan siapa-siapa. Bos hanya jadi bos dalam jam kerja. Di luar jam kerja ya bukan. Kok ngatur-ngatur? Orang lagi enak-enak sama keluarga, lagi enak-enak nih nonton bioskop ya Pak Roy. Bosnya telepon, tiba-tiba dia keluar dari gedung bioskop, angkat telepon. Kan lucu banget ya, gitu kan? Ya, lucu banget ya, gitu. Sementara kalau pas lagi nonton film di bioskop, bininya telepon sama dia nggak diangkat. Nah, ini kan lucu gitu. Nah, banyak orang yang kerja di meja kerjanya itu dipasang foto keluarganya, foto istrinya, foto anaknya, atau mungkin foto suaminya. Jadi pada waktu mereka sedang mengalami stres di pekerjaan, mereka melihat foto itu, langsung mereka bilang, sabar ya nak, ibu bentar lagi nih, yes, gitu, semangat, gitu, anak saya, gitu, kita kerja. Gitu. Nah, ada yang sampai kayak begitu di pekerjaan. Tapi tanpa sadar itu mereka sama pulang ke rumah itu tanpa sadar itu mereka memasang foto bosnya di rumah.
Iya, iya, iya. Jadi pada waktu di rumah, yang harusnya waktu sama keluarga, begitu bosnya telepon, langsung diangkat. Udah melupakan obrolan penting sama anak, obrolan penting sama istri. Bosnya ngajak meeting online, langsung meeting online. Gitu. Padahal itu udah di luar Banyak, jam. banyak, Gitu. banyak yang. Betul, banyak. Nah, itu perlu diingatkan. Itu aja sih. Lanjut, apalagi? Oke. Nah, tadi kan nyinggung-nyinggung bini itu, kalau bini telepon nggak diangkat ya. Banyak Hmm. juga yang macet bisnis energi, bahkan yang sedang semangat-semangatnya, begitu pasangannya melarang, Hmm. selesai. Bisnis Oke. ini itu selesai. Eh, karena alasannya pasangan tidak mendukungnya. Sebetulnya gini, Iya, kalau dari pengalaman saya juga mengerjakan usaha ini juga pertamanya saya juga nggak didukung sama pasangan. Dan sampai sampai sekarang pun saya juga mengerjakan usaha ini juga secara pribadi ya. Artinya saya tetap mengerjakan usaha ini sendiri. Istri saya juga tidak terlibat dalam kegiatan saya untuk mengerjakan usaha ini. Gitu. Tapi saya punya istri ya. Jadi bukan berarti saya nggak punya ya. Saya punya istri. Nah, satu kan, Pak? satu, Oh, satu dan saya cinta mati. Ya, jadi iya. nggak ada posisi untuk yang lain. Nah, poin ini juga bisa jika orang tua yang melarang. Betul. Poin ini juga bisa Betul. jika orang tua yang melarang. Jadi Ya, orang mau terdekat lah ya. pasangan atau mau orang tua. Jadi sebetulnya gini, Ya, orang-orang yang mengeluarkan statement bahwa ya orang-orang yang mengeluarkan statement bahwa dia nggak didukung sama pasangan atau nggak didukung sama orang tua, itu sebetulnya ada orang-orang yang perlu kita besarkan hatinya bahwa mereka bisa memulai usaha ini sendiri. Cara jawabnya kayak begini. Cara jawabnya, ya Pak, saya mengerti sekali kendala Bapak. Ya, betul, saya juga menemukan bahwa banyak sekali orang yang mengerjakan energi ini juga tidak didukung atau dibantu oleh pasangannya maupun orang tuanya ataupun anggota keluarganya. Tapi setelah mereka mengerti betul bahwa usaha ini tujuannya untuk apa, ya pada akhirnya orang-orang tersebut mau berjuang, Pak. Sehingga akhirnya bisa berhasil. Nah, setelah mereka berhasil, baru anggota keluarganya, pasangannya, baru melirik usaha ini seperti apa. Nah, jadi apa namanya, banyak sekali orang yang bisa memulai usaha ini eh, sendirian, Pak. Bapak atau Ibu mulai aja dulu sendiri. Gitu. Nanti tinggal pasangannya ngikut. Mulai dulu sendiri. Bagi yang nggak didukung sama orang tua, mulai aja dulu kerjakan. Ya, biasanya kalau yang masih perlu bimbingan orang tua, ya perlu persetujuan orang tua itu kan mungkin mereka yang masih kuliah. Ya. Mereka yang masih kuliah, kalau mereka udah lulus kuliah kan biasanya sudah nggak butuh izin-izin dari orang tua karena memang udah waktunya kerja kan. Nah, pastikan aja sama orang tua bahwa kuliah tidak akan terganggu. Tapi buktikan bahwa tetap dengan kuliah bisa membangun usaha. Karena ada banyak kok teman-teman sebetulnya contoh-contohnya orang-orang yang apa ya, yang nggak didukung sama pasangannya dan mereka jalan sendiri dan sukses. Sebetulnya kan mengerjakan usaha ini kan teman-teman juga edukasi juga nggak perlu ditemenin sama pasangan kan. Manja banget sih mau edukasi temenin pasangan. Hah? Saya malah jadi aneh gitu kalau saya lagi edukasi ditemenin sama istri. Rasanya malah nggak enak gitu. Kalau temenin sama istri itu ya pengennya saya pacaran sama istri. Tapi kalau kerja di lapangan lagi edukasi ditemenin sama istri, saya malah jadi aneh gitu rasanya mau ngomong jadi kayak gimana gitu kan. Nanti kalau ngomong kepanjangan nanti gimana, ngomong kependekan gimana malah nggak enak. mungkin maksudnya Pasangannya begini, gitu. Bro. Iya, Mungkin perlu dukungan tuh kalau pergi-pergi nggak ditanyain, nggak ditelepon, pulang nah, larut malam nggak dibanting pintu gitu, oh, nggak oke, disuruh tidur di iya, sofa gitu. Mungkin iya, maksudnya ke iya, sana iya, tuh, iya. Bari. Lo kok nyindir gua sih, Roy? Lu kan sampai diancam cerai kan? Iya, iya, Tiga iya. bulan pertama Iya. tuh. Ya udah gini aja. Kalau saya pribadi, yang penting eh, semua kegiatan kita waktu mengerjakan usaha itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh ya, saya mau contoh. Kalau Anda memang dilarang pulang malam-malam, ya oke, atur waktunya supaya di siang hari. Gitu. Jadi saya percaya bahwa yang namanya orang sukses itu akan selalu kelebihan satu cara dan yang namanya orang gagal itu akan selalu kelebihan satu macam alasan. Jadi balik lagi prinsipnya kalau kita ketemu prospek yang demikian, kita tuh arahnya adalah kita gali dulu impiannya. Impiannya penting apa enggak untuk dia capai? Kalau impiannya penting untuk dia capai, dia akan lakukan apapun itu supaya impiannya tercapai. Setuju? Setuju. Iya. Kalau masih banyak alasan ini itu apa segala macam berarti impiannya nggak kuat itu aja.
Gitu. Ya, lanjut Pak Roy, apalagi nih? Nah, biasanya nih kalau saya udah beres, udah presentasi, ya, saya tanya gimana? Menurut bisnisnya bagus nggak? Bagus, cuma kayaknya nggak cocok buat gue. Oh, oke. Gitu. Nah, Nggak kalau cocok itu gitu. gampang. Kalau itu gampang. Kalau saya ketemu orang yang bilang, Pak, sepertinya bisnis ini nggak cocok untuk saya akan tanya, kalau gitu Bapak, menurut Bapak, bisnis ini cocoknya untuk siapa? Bisa nggak saya diberi apa namanya arahan, saya diberikan masukan oleh Bapak. Bapak punya nggak teman yang kira-kira cocok mengerjakan usaha? Nah, itu Langsung harusnya kan sales-sales mobil, sales-sales rumah, tuh kayaknya. Saya kan cuma karyawan nih, Pak, gitu. Pak, boleh Harusnya nggak Bapak kenalkan tawarkan. sama saya teman Bapak yang tadi sales mobil dan sales rumah? Boleh nggak saya Gitu minta ya? nomor teleponnya? Iya, langsung kita edukasi. Langsung. Iya, Wih, straight kalau to the orangnya point, nggak usah tertarik, panjang lebar. wih, Gitu. iya, mantap Lanjut, ya apalagi? solusinya ya. Ini yang terakhir Iya, nih. ya, apa? Pokoknya gua nggak suka sistem-sistem MLM-an gitu. Pokoknya sekali tidak kali piramid begitu-begitu nggak mau gue. Oke. Gue udah pernah kapok tipu-tipu Kapok yang sama begitu, Pak. kapok sama namanya bisnis MLM, piramid sama money game. Oke. Nah, Iya. saya kasih gambaran sederhana kayak gini. Biasanya orang yang mengatakan bahwa mereka tidak mau bergabung di bisnis yang MLM atau piramid atau money game, itu biasanya karena mereka nggak tahu sebetulnya ini bisnis tentang apa. Itu aja dulu. Banyak orang yang ngomong, Pak, saya nggak mau bergabung di bisnis yang piramid. Tapi waktu saya tanya bisnis piramid itu apa, mereka nggak tahu. Itu dulu. Waktu ditanya bedanya money game sama MLM apa, banyak banget yang mereka bilang mereka juga nggak tahu sebetulnya. Pokoknya bisnis yang dari orang ngajakin orang. Nah kalau bisnis dari orang ngajakin orang, pemilu juga orang ngajakin orang. Terus kalau gitu masa gimana? Masa mau golput? Benar apa enggak? Ya, semua juga ngajakin orang loh. Gitu. Bank pun juga ngajakin orang untuk bergabung jadi nasabah dan lain sebagainya. Nah, kita perlu jelasin. Kalau saya ketemu yang tipikal kayak begini, Pak Ron, saya biasa ini, saya akan jawab. Kalau untuk yang teman-teman yang masih baru, tampung aja pertanyaannya, iya Pak, saya mengerti pendapat Bapak, masukan Bapak. Saya dulu juga pernah berpikir demikian sih Pak, dan saya menemukan bahwa ternyata Enajik ini bukan sistem MLM atau piramid atau money game. Ya, tapi ini adalah bisnis direct selling. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan edukasi 8-point system, teman-teman jelaskan 8-point systemnya. Supaya lebih paham bahwa ini tuh hanya konsep direct selling gitu loh. Konsep jualan gotong royong. Jadi bukan MLM gitu. Ya, beda sekali memang konsep MLM. Kalau MLM kan ada tutup buku, tutup poin, ada apa namanya tutup buku, tutup poin, ada syarat struktur dan lain sebagainya. Ya, kalau di energi kan enggak. Energi kan cuma 8-point system, bagi-bagi hasil dari jualan. Jualannya satu dibagi rame-rame gitu. Itu poinnya. Ya, jualan secara gotong royong, jualan secara kolektif dibagi-bagi keuntungannya. Gitu. Ya. Nah, terus itu sih. Ada lagi nggak, Pak? Apa mungkin dari teman atau dari mungkin mana? Ini ada pertanyaan dari audiens, Pak Ari. Cuma saya break dulu ya, mungkin 5 menit. Mungkin Pak Ari bisa turun minum dulu, istirahat dulu, sambil kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Oh iya, boleh. Manajer ya. Pak Ari boleh bersiap dulu, saya akan kasih kesempatan untuk manajer kita. Ya, Mas Aris ya. Siap. Ada beberapa info penting. Silakan Mas Aris. Monitor Mas Aris. Sebentar Mas Aris, kita panggil Mas Aris. Apakah Mas Aris ada di sana di belakang layar? Kalau tidak ada, mungkin buat teman-teman yang di sini yang sudah pengen ada pertanyaan ya, ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas lagi dari Pak Ari, boleh diketik dari sekarang ya. Nanti saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Oh, ini ada pertanyaan yang dari beberapa orang kurang lebih sama mirip ya. Ini pembahasan saya juga sebenarnya. Ini lagi in ya, lagi heboh gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan disampaikan kepada Pak Ari Teja. Mungkin Pak Ari Teja akan memberikan
jawaban-jawaban yang lebih smart, yang lebih nusuk, yang lebih jitu gitu, lebih paten untuk perkembangan bisnis kita di lapangan nanti ya. Kita tunggu Mas Aris. Wah, lagi anget-angetnya, Bro. Ngalamin ya? Ngalamin ya? Ngalamin ya. Ini akan seru, akan dibahas setengah jam terakhir ya. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Teman-teman, nanti kita akan mendengarkan atau kita sharing mungkin ya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung juga bisa di open mic ya. Kita masih menunggu Mas Aris ya. Mas Aris sedang menyiapkan beberapa pengumuman. Ya, Bro Roy. Yes, sudah ada Mas Aris. Silakan Mas Aris untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Bro Ari Teja kemana ini? Lagi minum, ya? Dia kehausan. Oke, baiklah. Jam berbicara. Silakan Mas Aris. Oke, teman-teman, saya mau kasih beberapa pengumuman ya, sehubungan dengan acara yang akan diadakan oleh 501 Sistem Indonesia, sekolah bisnis kita semua, di mana nanti di bulan Juni nih teman-teman, akan diadakan roadshow ya, inspiring tour dari Mas Triadi Joko Cahyadi yang akan dihadir di beberapa kota. Saya akan share screen ya untuk kota-kota mana aja yang nanti akan dilewati Mas Roy. Bandung gimana Mas Roy? Iya. Ada 11 Juni, ready in. Oke, ini sebentar saya buka dulu deh ini ya. Ada Bandung, ada Bali saya lihat ya Mas Aris ya. Mas Joko ini udah siap roadshow ya. Bombardir semua ya, kota-kota besar ya, yang lagi pada tidur akan dibangunkan. Yuk kita ratakan di tahun 2001 ini, kita ratakan Indonesia dengan Kangen Water ya. Udah belum? Udah. Apakah udah tampil di situ Mas Roy? Belum nih. Nah, sudah tampil. Ya. Sudah ada. Ini teman-teman, jadi di bulan Juni tanggal 11 sampai tanggal 20 kita akan ada acara ya. Tagline-nya adalah bertahan dalam badai. Ya, ini adalah tour inspiring tour dari Mas Triadi Joko Cahyadi. Ya, nanti beliau akan sharing perkembangan terakhir dari Enagic dan juga nanti ketemu juga dengan teman-teman offline karena Mas Joko bilang, wah saya ini kangen nih sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Ya, namun begitu ya, seluruh kegiatan nanti akan dilaksanakan dengan mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku nih Bro Roy. Jadi harus pakai masker. Setuju sekali, betul. Salaman jarak jauh atau apa. Iya, nggak ada peluk-pelukan ya, walaupun sudah kangen banget ya. Iya, dan nanti pesertanya terbatas nih, nggak banyak-banyak, kita paling 100 ya dengan pembatasan ini ya, distancing ya, physical distancing ya, dengan berjarak ya. Oke, jadi nanti di Bandung kita akan di sana tanggal 11 Juni Bro Roy. Iya, tempatnya yang ada di Bandung terbuka ya. Yes, teman-teman di Bandung kita akan ketemu, terus di Jakarta kita akan adakan Bali ini ya. Terus kemudian di Bali tanggal 13 Juni. Nah, kemudian kita terbang ke Jawa lagi nih di Yogyakarta tanggal 17 Juni. Teman-teman yang di Jakarta siap-siap ya 17 Juni. Kemudian kita ke Klaten tanggal 18 Juni di Klaten, kemudian di Solo 19 Juni dan terakhir di kota Semarang tanggal 20 Juni 2021. Jadi teman-teman yang ada di kota-kota tersebut yang mau undang prospek atau mau datang langsung, nanti silakan nanti kontak ke host couple yang akan ada di sana tiap kota ya. Tiap-tiap kota. Nanti akan kita infokan lagi nomornya, kontak ke siapa, Mas Roy. Seperti itu. Wah, luar biasa Mas Joko ya. Ini perlu fisik ya, stamina yang mantap ini dari Mas Joko ya. Betul, ini kita hajar. Jadi kita jangan sampai lengah ya. Jadi 7 kota. Itu bayangkan 7 kota ini perlu stamina yang full ya. Perlu sate kambing dan tengkleng yang banyak. Jadi disiapkan ya Mas Ari Teja nanti dikondisikan. Siap. Servis pembicara kita ya. Oke, itu yang pertama Mas Roy. Terus yang kedua kita mau infokan untuk teman-teman yang sebentar, saya sedang cari. Teman-teman yang mau belajar nih Mas Roy, kita ada channel YouTube resmi dari 501 Sistem Indonesia nih. Iya. Saya sudah subrek saya subrek itu. Iya, ini akan saya coba ada beberapa video. Saya kasih linknya di sana ya. Di sana ada
ada beberapa video dan nanti tiap minggu pasti akan ada video-video baru ya. Jadi channelnya yang ini Bro Roy, saya bukain ya. Coba saya liatin ke teman-teman. Sudah ada di chat, sudah ada di chat, mantap. Om Su sudah berbicara di sana, Mas Agus sudah berbicara di sana ya. Sudah ada tampil di YouTube. Tuh. Tidak akan ini nama channelnya ini Bro Roy. 501 Sistem Indonesia Official. Nah, di situ ada 4 video ya. Ada video dari Mas Agus, terus ada dari Gede Suharsana berbicara tentang profil perusahaan Enagic, ada Om Suhendra, dan ada juga Mas Joko. Jadi pastikan teman-teman untuk ya kalau pantengin terus dari 501 Sistem Indonesia pasti akan ada yang baru tiap minggunya. Ya, jangan lupa di like, subscribe ya. Nyalakan loncengnya ya supaya ada notifikasinya Mas Haris ya. Udah fasih nih Bro Roy ini. Iya loh. Mas Ari Teja bagaimana, sudah siap? Wah, sudah siap. Senyum udah minum nih. Silakan. Waktu saya kembalikan lagi ke Mas Roy dan Mas Ari Teja. Terima kasih Mas Haris atas infonya. Sip. Nah, ini ada pertanyaan yang ini lagi kayaknya ini semua sepikiran ya, datang dari Pak Supri ya, Mas Oji ya, terus datang juga ya dari Mas Oji nih ya. Nah, Bro, kalau ada prospek yang pilih jalanin network marketing yang lain, produknya itu yang berbau-bau dengan trading forex atau suplemen, gimana? Oke, jadi gini. Balik lagi, semua orang mau mengerjakan usaha apapun itu terserah pada pribadinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa melarang prospek untuk mengerjakan apapun itu bentuknya yang mereka mau kerjakan, karena semua pekerjaan itu punya konsekuensi. Cuman kalau saya pribadi, kalau misalkan memang prospeknya terbuka dan memang mau mendengarkan ya sudut pandang yang lain, ya saya akan bongkar. Saya akan bongkar. Bongkarnya tuh yang pertama, saya akan gunakan yang namanya 4 pilar. Nah, nanti memang ada materi khusus nih Pak Roy, kalau menjawab pertanyaan ini. Ada materi khusus, namanya 4 pilar. Nanti saya akan sampaikan di lain waktu ya, di lain kesempatan, di Zoom yang next time, nanti saya akan bagikan bagaimana itu 4 pilar. Nah, jadi gini, secara orang yang mau mengerjakan usaha MLM yang lain atau apapun itu bentuknya ya, apapun itu produknya. Yang pertama nih yang perlu kita cari tahu dulu. Nomor 1, perusahaannya gimana? Perusahaannya legal apa tidak? Lalu kalau misalkan perusahaannya memang legal, kita pelajarin. Apakah perusahaan itu suatu saat bisa lari atau tidak? Gitu. Suatu saat bisa lari atau tidak? Karena ada banyak cerita dan ada banyak faktor yang bisa membuat suatu perusahaan itu tiba-tiba lari. Seperti Money Game aja misalkan. Ya. Sengaja dilarikan gitu, dengan segala macam cara. Dulu mungkin ada perusahaan yang Money Game juga, mungkin kalau teman-teman tahu yang sudah hilang ya, itu ada namanya GCG, ada yang namanya Mia. Nah, itu kan juga udah hilang ya. Nah, terus yang kedua kita bicara tentang produk. Penting sekali sih. Kalau tadi produknya apa Pak Roy? Suplemen sama trading ya. Nah, ya, korek. Kalau produknya suplemen itu kan sebetulnya vitamin dan suplemen itu ada banyak sekali barang substitusinya di lapangan. Sepengetahuan saya, kalau kita mengerjakan suatu bisnis yang memiliki barang substitusi banyak di lapangan, itu persaingannya jadi makin ketat karena saingan dengan merek suplemen A, B, C, dan lain sebagainya, dan dalam persaingan itu ada macam-macam komponen, salah satunya mungkin harga, dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau tadi bentuknya trading mungkin yang akhir-akhir ini juga marah, mungkin trading pakai robot gitu ya, trading pakai robot atau pakai software. Nah, trading pakai software dan trading pakai robot itu sebetulnya bukan hal yang baru sih Pak. Sebelum saya mengerjakan bisnis energi pun saya juga seorang trader, dan saya juga sudah mengenal memang ada robot-robot yang berjalan dengan bagus. Cuman kalau sekarang ini di multi level marketing kan, ya kalau menurut saya sih nanti akan muncul lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan serupa yang akan menawarkan produk-produk yang serupa. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan orang
orang kan akan jadi konsumen yang dia nanti akan berpindah-pindah dari yang satu ke yang lain, gitu. Tidak ada yang namanya loyalitas di sana. Begitu nanti ketemu produk lain atau company lain yang bisa memberikan imbal hasil lebih besar, orang akan otomatis pindah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan terjadi yang namanya kerugian, gimana skemanya? Skema pengembalian uangnya. Itu perlu untuk dipelajari lebih dahulu. Ya. Nah, kalau dari kacamata saya sendiri sih, kalau mengerjakan suatu MLM yang produknya gampang disubstitusi, ya, produknya gampang disubstitusi, saya nggak tertarik, Pak Roy. Kenapa saya tertarik mengerjakan bisnis energi? Karena mesin kita itu nggak ada barang substitusinya. Kalau nggak mau minum kalau nggak mau minum kangen water, ya mohon maaf nih, silahkan minum air zam-zam. Kalau yang memang tinggal jarak dari rumahnya ke sumber air zam-zam dekat, ya monggo. Nggak usah beli mesin kangen water, gitu. Tinggal minum aja, kan dekat ya. Bener apa enggak? Sama seperti saya punya kakak perempuan, yang kakak perempuan saya itu jaraknya cuma 2 jam dari Lourdes, gitu. 2 jam dari Lourdes. Jadi ya kalau nggak mau beli mesin kangen water, ya maunya minum air Lourdes, ya silahkan. Perjalanan 2 jam ditempuh menggunakan mobil, nampung air, digalon-galonin, masukin ke mobil, gitu. Ya kalau mau seperti itu ya silahkan. Nah, kalau saya sendiri ngelihat praktisnya aja, gitu, karena saya juga nggak bisa ngambil air zam-zam tiap hari, saya juga nggak bisa ngambil air Lourdes tiap hari. Yang paling gampang kan kangen water, betul apa enggak? Ya udah, gitu, cari yang praktis, dan tidak ada barang substitusinya. Di lapangan ini ada banyak sekali mesin-mesin yang niru mesin kangen water, tapi tidak bisa mereka tiru kualitasnya sama persis, karena mesin kita udah dipatenkan, kan? Platnya udah dipatenkan, gitu. Marketing plan bisnis kita pun juga udah dipatenkan, jadi nggak ada orang yang bisa niru. Ya udah, dalam tanda kutip berarti kita punya produk yang dimonopoli, kan? Dimonopoli oleh Enagic, gitu. Nah, kalau kita kerja monopoli kan dari dulu paling enak. Itu pertimbangan saya, gitu. Lalu secara marketing plan. Nah, saya kan bandingkan marketing plan. Dari pengalaman saya dulu dengan ikut berbagai macam MLM, ya, ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, ada yang dari China, ada yang dari Jepang juga, ada yang dari Malaysia, ada juga dari Indonesia. Saya lihat marketing plan tersebut itu tidak ada satupun yang bisa menghantarkan kita pada titik pensiun. Nggak ada. Tapi saya lihat di Enagic bisa. Di Enagic itu teman-teman kalau mau pensiun, titik awal pertamanya di 6A23. Itu titik pensiun pertama. Gitu. Ya, titik pensiun berikutnya di 6A24, 6A25, dan seterusnya. Itu teman-teman diizinkan untuk pensiun. Pensiun tenang, dan setiap bulan pasti punya penghasilan. Seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, itu aja udah menarik. Kalau bagi saya loh ya, bagi saya itu orang lain yang mungkin beda-beda. Terus berikutnya, pilar yang terakhir ada support system apa enggak di sana? Support system. Nah, kalau kita udah punya 501 sistem Indonesia. Kurang apa lagi? Gitu. Jarak antara distributor yang baru bergabung dengan distributor yang peringkatnya paling tinggi di sekolah bisnis kita ini, itu jaraknya dekat sekali. Gitu. Bahkan pemimpin besar kita yang di 501 sistem Indonesia ya, ini aja kan bentar lagi mau roadshow, kan? Betul apa enggak? Kan mau roadshow nih, mau datang ke Solo, ke Bandung, ke Jawa, dan lain-lain. Mas Joko kan. Teman-teman kan mau ketemu Mas Joko tuh gampang nih. Bisa datang ke acara tersebut. Bisa ngobrol sama Mas Joko. Gitu. Cuman Mas Joko sudah request, minta jangan dipeluk, jangan dicium, jangan dibawa pulang, jangan dikarungin, begitu aja sih. Ya, tapi boleh makan saja ya. Iya, tapi boleh diajak makan, gitu kan? Nah, seperti itu aja. Kalau menurut saya, kita bandingkan 4 pilarnya. Nah, lain halnya begini Pak Roy. Lain halnya kalau ada orang yang mereka suka berpindah-pindah MLM. Jadi mentok di MLM yang satu, terus pindah MLM yang lain. Mentok di yang satu, pindah ke yang lain. Mentok di yang satu, pindah ke yang lain. Ada yang baru ikut, ada yang baru lagi ikut, ada yang baru lagi ikut. Nah, kalau seperti itu perlu saya garis bawahin. Nah, garis bawahnya seperti ini. Apapun pilihan bisnis teman-teman semua, mau teman-teman mau ikut MLM yang berbasis suplemen, atau ikut MLM berbasis trading, atau ikut
Enazik, atau mau bisnis konvensional sekalipun, teman-teman akan ketemu hal yang sama itu dinamakan masalah. Dan masalah itu akan muncul dalam kondisi yang berbeda-beda. Tapi tetap sama, apapun yang Anda pilih akan ketemu yang namanya masalah. Anda nggak bisa lari dari yang namanya masalah. Anda pindah ke tempat yang lain, Anda akan ketemu masalah yang sama. Kalau Anda jadi orang yang istilahnya tidak mau terima kritikan, tidak mau terima masukan, pengennya mau cari jalan pintas, nggak mau kerja keras, Anda pindah di tempat manapun juga, Anda akan tetap ngalamin hal yang sama. Gitu. Karena nggak ada kesuksesan tanpa kerja keras itu nggak ada. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, saya boleh, kalau ngeliatin waktu nih Pak Roy, boleh nggak saya izin saya lanjut ke bagian closing, Pak Roy? Ini ngomong-ngomong tentang masalah dan kerja keras ini, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Apa boleh, mau dibuka tanya jawab dulu? Ini masih ada satu pertanyaan nih dari boleh. Bu Nengki. Iya, gimana? Dari Bu Nengki nih. Pak, kalau ada teman mau jalankan bisnisnya tapi nggak mau beli mesin, gimana tuh Pak? Oh ya nggak apa-apa, jalankan aja bisnisnya. Nggak usah beli mesinnya. Nggak ada yang nyuruh, tidak ada yang bisa menyuruh kita untuk beli mesin. Saya seringkali ngomong gini ke prospek saya niru dari omongannya Mas Joko. Ya, Mas Joko tuh mentor saya yang paling afdol lah pokoknya lah. Saya selalu duplikasi caranya dia menjawab. Nah, kalau Bapak merasa perlu memiliki mesinnya, silahkan beli, monggo. Tapi kalau Bapak merasa tidak perlu memiliki mesinnya, ya nggak usah beli mesinnya. Kerjakan aja usahanya. Kan ada banyak sekali toh. Saya ambil contoh ya. Sales mobil BMW yang nggak punya mobil BMW, tapi bisa jualan mobil BMW. Betul apa enggak? Betul. Banyak. Gitu loh. Banyak. Gitu. Banyak juga orang yang istilahnya misalkan dia direktur dari perusahaan yang jualan kacang goreng gitu. Tapi dia sendiri ternyata alergi kacang. Ya itu bisa-bisa aja. Gitu. Dia nggak makan kacang, tapi dia bisa direkturnya. Gitu. Nggak ada masalah, teman-teman. Jadi, kalau ketemu proses yang seperti itu, ingat, kita kan nggak boleh berdebat. Kalau dia nggak mau beli mesin ganggang motor, ya nggak apa-apa, tinggal nunggu aja. Suatu saat kan nanti kalau dia merasa perlu, dia akan beli. Kalau dia nggak merasa perlu, ya nggak usah. Gitu. Ya, ngomong-ngomong saya juga punya tim kok di Enazik yang setelah mencapai peringkat 3A atau 4A, baru akhirnya dia beli mesin. Sebelumnya nggak beli mesin. Ada juga tim saya yang seperti itu. Begitu, oke. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Bu Nengsi ya. Oke, Pak Ari, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Silakan Pak Ari melanjutkan ke kesimpulan. Ya, oke. Jadi gini teman-teman. Saya mau sedikit sebagai penutup ya. Saya pengen sharing tentang seorang tokoh yang namanya Topolino. Teman-teman mungkin belum pernah dengar apa itu Topolino ya. Topolino ini tentang tokoh bernama Topolino yang diciptakan oleh seorang namanya Walter. Nah, jadi biar penasaran saya ceritakan dulu. Walter ini lahir di Chicago tahun 1901. Jadi pada waktu tahun 1901 ada seorang namanya Walter Elliot, ya, Walter Elias ini beliau lahir di Chicago. Di usia 10 tahun, beliau ini mengalami kekerasan anak-anak. Jadi child abuse ya namanya. Jadi beliau di usia 10 tahun itu seringkali dipukulin sama orang tuanya dan kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai loper koran. Dan karena harus bangun pagi setiap hari jam 4, sedangkan jarak dari rumah ke sekolahnya juga cukup jauh, lama-lama tuh dia seringkali tidur di kelas. Karena pagi udah harus bekerja. Dan sore juga udah harus bekerja untuk ngantar koran. Akibatnya di usia 16 tahun dia di drop out di sekolahnya di usia 16 tahun. Pada waktu usia 16 tahun dia di drop out, dia bekerja di stasiun kereta api. Ya, dia jualan permen, dia jualan soda, dia jualan roti di sana. Nah, kecintaannya kepada karikatur membuat dia tuh seringkali menggambar kereta api. Ya, dia sering Walter kecil ini dia sering kali gambar kereta api, gambar apapun yang dia suka. Ya, dengan karikatur. Ya, karikatur itu yang hitam putih. Lalu kemudian di usia dia yang 18 tahun terjadi Perang Dunia Pertama.
Dan akhirnya beliau memutuskan untuk melamar jadi tentara. Tapi karena kondisi fisiknya, dia ditolak. Akibatnya dia cuma jadi sopir ambulans pada waktu itu, pada waktu Perang Dunia Pertama. Nah, kecintaannya pada karikatur tidak melemahkan impiannya dia. Jadi dia walaupun nyopir ambulannya pun sama dia diberi gambar karikatur, ya, memberikan tanda yang unik di ambulannya. Lalu kemudian di setelah selesai Perang Dunia Pertama, ya, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke California. Dan di tahun 1923, ya, dia memulai untuk merintis pekerjaannya sebagai seorang karikatur. Jadi ikut bekerja di sebuah perusahaan karikatur, dan dia bekerja di sana dan dipecat. Nah, bos Walter ini mengatakan alasan kenapa kok dia memecat Walter, karena Walter ini kurang inspirasi, kurang imajinasi, dan kurang kreatif. Akibatnya nggak cocok sebagai seorang karikatur. Namun impian Walter untuk menjadi orang sukses dari karikatur tidak membuat dia menyerah. Ya, di tahun 1923 sampai 1928 dia memutuskan untuk pergi ke Hollywood. Ya, jadi ini orang udah dipecat, ya, memutuskan untuk pergi ke Hollywood, dan di sana itu dia pengen menjadi sutradara film. Ya, impiannya dia pengen film karikaturnya ini difilmkan. Nah, di sepanjang tahun itu beliau mengalami masa-masa yang paling susah dan mengalami penolakan ratusan kali. Ratusan kali karya-karya Walter ini dan karikatur-karikatur Walter ini dicemooh, diejek dan segala macam. Bahkan Walter ini harus mencari nafkah juga melalui karikatur, teman-teman. Jadi dia jual gambar karikatur untuk biaya ongkos potong rambut, untuk biaya makan, dan lain sebagainya. Gitu. Sampai akhirnya di tahun 1928, Walter ini akhirnya menemukan teman yang mau membantu dia untuk berusaha, untuk mengembangkan usaha karikaturnya menjadi film. Ya, akhirnya beliau ikut temannya tahun 1928 ke New York. Nah, alih-alih bekerja sama dengan temannya, Walter ini justru kena tipu. Jadi karya-karya karikaturnya dia hilang. Ya, akibatnya dia harus kehilangan karya-karya karikaturnya dia. Dan di tahun 1928 ini akhirnya Walter muda ini merasa putus asa dan depresi. Nah, pada waktu dia depresi dan dia merenung, si Walter ini melihat ada tikus-tikus yang sering berkerumun di tong sampah. Dan dia membayangkan hidupnya yang nestapa ini mirip seperti tikus-tikus itu, yang mengais-ngais di tumpukan sampah untuk mencari makan. Nah, iseng-iseng Walter menggambar karakter tikus dan dipasang mukanya dia. Ya, dengan imajinasi mukanya Walter, dan dia gambar karakter tikus. Gitu. Entah kenapa pada waktu itu Walter muda mengatakan bahwa entah kenapa kok tikus itu begitu menginspirasi saya. Nah, dari hal yang sederhana yang kelihatannya nggak ada artinya, tapi ternyata bisa membuat suatu hal yang luar biasa. Lalu pada tahun 1928 juga akhirnya Walter ini bisa memfilmkan film dia yang pertama, ya, dari karakter tikusnya ini. Akhirnya dia setelah dia tawar-tawarkan, akhirnya berhasil ada orang yang menerima karakternya dia dan difilmkan. Dan suaranya pun diisi oleh dia sendiri. Nah, di tahun yang sama, teman-teman, karakter yang beliau gambar ini, karakter tikus yang dia gambar ini dijadikan es krim, dijadikan model es krim, dan langsung terjual 10 juta es krim di bulan pertama. Luar biasa ya. Nah, karakter yang digambar oleh Walter ini, kalau di Italia itu disebut sebagai Topolino. Orang-orang Meksiko menyebut karakter tikus ini sebagai Miguel Rahito. Ya. Dan di Jepang itu dikenal dengan nama Mikikuchi. Di Swedia, orang-orang Swedia itu menyebutnya dengan nama Muspik. Ya, Muspik. Di Portugal itu dibaca dengan nama Miguel Ratu. Gitu. Miguel Ratu. Nah, di Yunani karakter ini dikenal dengan nama Michael Mus. Ya, Michael Mus. Nah, Anda mungkin sudah nebak-nebak semua, yaitu namanya Mickey Mouse. Dan
pada waktu tahun 1928 itu Mickey Mouse jadi booming luar biasa, dan akhirnya di tahun 1955 ya, perjuangan dari tahun 1928 sampai ke 1955, Walter ini memimpikan hal yang baru. Beliau bermimpi ingin membuat taman hiburan terbesar di dunia, ya. Dan impiannya ini dia perjuangkan dari tahun 1928 sampai ke 1955 baru tercapai, teman-teman. Setelah mengalami ratusan penolakan. Yang akhirnya Disneyland pertama kali berdiri tahun 1955, dan teman-teman sudah tahu semua sekarang, Disneyland itu adalah impian dari semua anak-anak. Sekarang semua anak-anak di dunia bermimpi untuk bisa main ke Disneyland. Orang tua muda, anak-anak muda pengen bisa main ke Disneyland. Pengen bisa melihat Disneyland itu seperti apa, bagusnya seperti apa. Dan kerajaan hiburan dari Walter ini terus bertahan sampai dengan sekarang. Ya, nama tokoh ini adalah Walter Elias Disney. Ya, teman-teman mungkin kenal dengan namanya Walt Disney. Ya, Walt Disney. Nah, kita bisa lihat sama-sama seorang Walt Disney. Anak kecil di usia muda di bawah 10 tahun dan mengalami child abuse, ya, perlakuan kasar dari orang tuanya, dipaksa untuk bekerja melampaui batas, bangun pagi-pagi kerja dan sore-sore harus kerja dan harus sekolah, dan mengalami drop out, mengalami dipecat dari pekerjaannya, ya, mengalami kebangkrutan, mengalami ditipu, mengalami ditolak sampai ratusan kali, ya. Walt Disney bercerita penolakannya dari tahun 1928 sampai ke 1955 untuk membuat tim Park Disney ini, itu idenya sudah ditolak lebih dari 300 kali. Teman-teman bayangin gitu. Ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengerjakan bisnis energi yang baru ditolak 3 kali, ya harusnya malu. Gitu. Karena kalau ditolak 3 kali mah nggak kerasa tuh teman-teman, ya. Apa yang mau teman-teman ceritakan? Baru ditolak 3 kali gitu. Kalau penolakan teman-teman udah banyak, nah itu baru seru diceritakan. Ya. Nah, seperti Walt Disney ini. Kalau Walt Disney ini dari muda dia tidak pernah mengalami kesusahan dan tahu-tahu jadi sukses, emang ceritanya menarik diceritakan? Nggak menarik, teman-teman. Ya, saya cuma mau menjelaskan sebagai penutup saya, mengerjakan bisnis energi, teman-teman pasti menghadapi yang namanya kendala. Kendala prospek apapun itu bentuknya, jangan dilawan, jangan dibantah, jangan didebat, tapi teman-teman coba untuk cari jalan keluarnya sama-sama. Ya, dan yang terpenting adalah karena manakala orang itu memiliki impian, sama seperti seorang Walt Disney ini, dari muda dia memiliki impian yang besar. Ya, bagaimanapun juga, apapun kesulitannya, semuanya akan bisa diatasi. Itu dari saya, Pak Roy. Ya, sebagai penutup. Luar biasa ya. Yes. Saya rasa semua energiker termasuk Mas Joko belum ada yang ditolak 27 tahun. Walt Disney 27 tahun loh, gila loh ya. Iya, luar biasa. Sampai kesuksesan yang mendunia itu perlu pengorbanan yang dahsyat. Luar biasa. Kayaknya kalau teman-teman 27 tahun loh. Setahun di energi aja udah belum ada closing kan udah mau nangis-nangis kan. Jangankan setahun, baru 5 prospek, 5 rumah aja udah. Kayaknya ini bukan bisnis saya loh, bro. Betul. Gila 27 tahun loh ya. Betul. Kalau ada yang bisa membayangkan ya Pak Roy. Cuman dari gambar karikatur tikus bisa punya taman hiburan terbesar di dunia. Gitu. Idenya sederhana ya. Sederhana. Sama seperti Kangen Water ini kan sederhana. Betul. Produknya hanya air putih kan. Betul. Tergantung siapa yang menjalankannya, siapa yang menggerakkannya. Betul bro. Wah, luar biasa. Betul sekali. Gitu. Jadi pastikan teman-teman pegang impian teman-teman kuat-kuat dan belajar dari Walt Disney ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kecuali memang kita udah mengatakan itu nggak mungkin. Karena selama kita masih memiliki Tuhan di sisi kita, ya Tuhan di belakang kita, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Ya, kalau Allah udah bersama kita, terus siapa yang mau jadi lawannya? Nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi hanya diri kita sendiri melawan diri kita sendiri.
Itu aja. Seperti katanya Mas Joko. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Baiknya teman-teman, moga-moga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sangat bermanfaat. Gitu. Dan saya kembalikan ke Mas Aris nih, Pak Roy. Siap. Kita berdua pamit diri ya. Iya, betul. Mas Aris terima kemana kasih, nih? mudah-mudahan hadir. Yes. Ya, Mas Aris. Terima kasih Pak Ari ya. Iya, sama-sama Pak Roy. Terima kasih sudah membantu Pak Roy.